Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Di sini kami akan membahas tentang pemerintahan negara Islandia, di mana sebuah negara yang dikenal dengan sistem yang sangat kuat terhadap komitmennya dan kesetaraan gender. Bersama saya, Sulianto Setiawan, dan saya Alia Fadila Haris, saya Anissa Muda, saya Iswan Ramadhani, saya Rizky Chandra Puspita. Di sini senang banget loh kita bisa berkumpul membahas informasi tentang negara Islandia, terutama pemerintahannya. Saya juga senang bisa berbagi perspektif tentang sistem pemerintahan Islandia yang memiliki struktur parlementer yang unik. Mari kita mulai dengan sejarah singkat pemerintahan Islandia. Dari kalian nih, apa yang bisa kalian spill? Aku tahu sedikit tentang negara Islandia. Negara Islandia adalah negara dengan sistem pemerintahan parlementer, bukan? Betul banget. Mereka ini memiliki dua badan legislatif, yaitu Althing yang merupakan salah satu parlemen tertua di dunia. Dan juga Islandia ini dia menganut sistem pemerintahan parlementer multi partai. Di sini tuh presiden itu berfungsi sebagai kepala negara yang seremonial, sementara perdana menteri adalah kepala pemerintah yang memimpin kabinet. Pemilihan umum itu diadakan setiap 4 tahun untuk memilih anggota Althing, yaitu Parlemen Islandia. Menarik juga ya. Lalu siapa kepala pemerintahan di sana? Setahu saya, kepala pemerintahan di Islandia adalah Perdana Menteri. Saat ini, Perdana Menteri adalah Katrín Jakobsdóttir di partai hijau kiri. Apakah Islandia memiliki presiden juga? Ya, mereka juga memiliki presiden, tetapi perannya lebih bersifat simbolis dan seremonial. Presiden dipilih oleh rakyat. Nah, jadi apa sih keputusan penting itu lebih banyak ditangani oleh Perdana Menteri dan Parlemen? Benar, pemerintahan berfokus pada kolaborasi antara berbagai partai politik dan ini menciptakan stabilitas meskipun ada banyak partai yang ada. Oke, menarik banget ya. Bagaimana dengan sistem hukum di sana? Sistem hukumnya didasarkan pada tradisi hukum Eropa dengan menekankan pada hak asasi manusia dan demokrasi. Jadi, secara keseluruhan, Islandia memiliki sistem pemerintahan yang demokratis dan transparan. Nah iya, benar sekali. Islandia itu sering dianggap sebagai salah satu negara dengan tingkat demokrasi tertinggi di dunia. Menarik sekali ya. Iya. Aku juga dengar bahwa Islandia ini sangat progresif ya dalam hal kesetaraan gender. Apa aja sih langkah-langkah yang diambil dari pemerintah untuk mencapai hal ini? Betul sekali. Islandia juga telah menerapkan berbagai undang-undang untuk mendukung kesetaraan gender. Misalnya, mereka memiliki undang-undang yang memastikan upah setara untuk pekerjaan setara dan melarang diskriminasi berdasarkan gender. Wah, ternyata pemerintahan Islandia sangat menarik dan unik ya. Benar, sangat menarik ya. Sebelum lebih lanjut lagi, kita membahas sistem pemerintahan Islandia. Mari kita bahas sedikit nih tentang sejarah dan latar belakang dari negara ini. Bisa nggak sih kalian ini cerita sedikit aja tentang sejarah Islandia dari awal atau dari akhir sampai akhir gitu? Islandia dihuni pertama kali oleh para imigran Viking dari Norwegia sekitar abad ke-9. Mereka mendirikan negara yang merdeka. Tetapi pada abad ke-13, Islandia menjadi bagian dari kerajaan Norwegia. Setelah itu, Islandia beralih ke Denmark dan tetap menjadi bagian dari kerajaan Denmark hingga tahun 1918. Nah, jadi dari beberapa info yang pernah aku baca, jadi negara Islandia ini dia tuh kayak baru benar-benar merdeka tuh pada tahun 1918. Soalnya tuh pada tahun 1918 Islandia itu memperoleh kemerdekaan itu dari Denmark itu sendiri, tetapi masih terikat dengan Denmark dalam hal urusan luar negeri dan pertahanannya. Pada tahun 1944, Islandia akhirnya menjadi negara merdeka sepenuhnya. Islandia memiliki sejarah panjang dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis.
Sistem pemerintahan Islandia memiliki beberapa kekuatan seperti tingkat demokrasi yang tinggi, transparansi, dan partisipasi masyarakat yang aktif. Oh, jadi gitu. Islandia dikenal dengan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi loh. Sistem pemerintahan Islandia juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun ya, sistem pemerintah Islandia ini dia tuh juga memiliki beberapa kelemahannya sih. Salah satunya ya kurangnya representasi dari kelompok minoritas dan kurangnya fokus pada isu-isu global. Ya, sistem pemerintahan Islandia masih perlu ditingkatkan lagi nih dalam hal representasi kelompok minoritas dan peran aktif dalam isu-isu global untuk seterusnya. Nah, negara Islandia ini juga dia pernah menghadapi beberapa kayak seperti tantangan, yaitu salah satunya ada perubahan iklim, kritis ekonomi, dan imigrasinya. Nah, sangat betul. Islandia itu sangat rentan terhadap perubahan iklim dan krisis ekonomi. Makanya kita harus hati-hati. Ya, benar sekali. Ya, buat saat ini pemerintah Islandia ini sedang berupaya untuk mengatasi tantangan ini. Salah satunya dengan menerapkan kebijakan yang berkelanjutan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Masa depan sistem pemerintahan Islandia juga tergantung pada kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan ini dan terus membangun sistem pemerintah yang demokratis dan berkelanjutan. Dan kebijakan sosialnya pun luar biasa. Islandia juga terkenal mempunyai standar kehidupan yang tinggi, layanan kesehatan publik yang baik, serta pendidikan gratis. Pemerintahannya juga proaktif dalam menangani isu-isu lingkungan karena letaknya di dekat lingkar Arktik. Mereka mempunyai kepentingan besar dalam mengatasi perubahan iklim. Wadah, banyak sekali ya yang bisa kita pelajari dari pemerintahan mereka, terutama di bidang lingkungan ya, menurut saya. Islandia juga salah satu negara yang memanfaatkan energi terbarukan dengan sangat efektif, bukan? Betul, mereka juga memanfaatkan energi panas bumi secara besar-besaran. Hampir semua listrik di Islandia berasal dari energi terbarukan. Mereka juga punya banyak program dan kebijakan untuk menjaga kelestarian alam. Karena pariwisata juga sangat penting bagi ekonomi mereka. Jadi nih, Islandia ini bisa jadi contoh yang baik dalam banyak hal ya. Mulai dari sistem demokratis hingga kebijakan lingkungan. Menarik banget. Dengan ini mereka ini bisa menjaga tradisi sambil beradaptasi dengan kebutuhan atau dengan adanya modernasi saat ini. Nah, benar, aku setuju banget sih. Soalnya tuh mungkin ada negara-negara lain tuh kayak mereka tuh bisa belajar dari caranya mereka menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Serta bagaimana sih memprioritaskan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakannya. Oh ya, tadi kan kita juga bahas nih negara Islandia juga disebut sebagai parlementer. Nah, maksudnya tuh apa sih yang disebut dengan Althing itu apa sih? Althing. Jadi Althing itu merupakan salah satu yang tertua di dunia. Dan itu adalah tempat di mana banyak keputusan penting diambil, terutama yang berkaitan dengan lingkungan. Kita perlu memastikan bahwa kebijakan kita berkelanjutan. Betul. Kadang aku pernah membaca tentang liputan bagaimana keputusan pemerintah berdampak pada masyarakat dan lingkungan. Banyak yang terlibat dalam protes dalam perubahan iklim. Nah, ada juga nih peran penting dari masyarakat sipil di sini. Pemilu dan referendum sering kali melibatkan suara warga. Contohnya pada pemilihan umum terakhir, partisipasi masyarakat sangat tinggi. Menarik sekali ya. Aku coba ya kasih tahu aku apa aja sih kayak yang menjadi isu utamanya gitu dalam pemilu terakhir di Islandia. Menurut aku yang jadi isu utama dalam pemilu terakhir di Islandia adalah salah satunya adalah kebijakan energi terbarukan. Islandia itu memiliki sumber daya geotermal dan hidroelektrik yang besar. Tetapi
ada juga tantangan dalam mengelola eksploitasi sumber daya ini. Dan itu juga seringkali menimbulkan ketegangan antara pembangunan dan pelestarian alam. Banyak dari kami khawatir bahwa proyek besar dapat merusak ekosistem. Aku ingat ada satu protes besar mengenai proyek penambangan di kawasan yang dilindungi. Warga yang sangat aktif dalam menyuarakan pendapat mereka. Nah, itu tuh salah satunya dia tuh menunjukkan betapa pentingnya sih suara masyarakat dalam proses pemilihan politiknya. Karena banyak yang merasa bahwa pemerintah tuh harus lebih mendengarkan aspirasi dari warganya sendiri. Oke, aku mau nanya nih, lalu bagaimana dengan transparansi pemerintahan? Apakah ada mekanisme untuk memastikan bahwa semua keputusan terbuka untuk publik? Nah, kalau ini sih setiap warga berhak ya meminta informasi mengenai keputusan dari pemerintah itu sendiri. Namun prakteknya ini masih perlu ditingkatkan dan masih banyak pertanyaan lah buat praktek secara langsungnya di kehidupan sehari-hari ya. Iya, benar banget. Betul, kadang-kadang meski ada undang-undang, implementasinya bisa lambat. Namun harus terus mendorong transparansi dan akuntabilitas. Di media, kita dipaparkan harus berusaha untuk mengawasi dan melaporkan setiap kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat. Itu sangat penting untuk mendidik publik. Oke, lalu apakah ada inisiatif khusus untuk melibatkan generasi muda dalam politik? Iya, aku pernah baca dan aku mulai ini sih melihat program-program yang mendukung keterlibatan pemudanya. Misalnya tuh ada beberapa sekolah tuh sekarang tuh dia mengajarkan pendidikan keluarga negaraannya lebih intensif. Nah, ada juga nih buat negara Islandia sendiri nih. Negara Islandia ini juga punya beberapa kelompok pemuda yang fokusnya tuh pada isu-isu lingkungan dan untuk keberlanjutannya. Mereka ini menjadi suara yang sangat kuat di kalangan generasi muda. Dan itu juga penting. Masa depan politik di Islandia tergantung pada seberapa baik kita melibatkan generasi muda dalam diskusi saat ini. Nah, kalau itu aku sangat setuju. Aku sempat lihat beberapa para jurnalis yang kebanyakan itu anak muda dan mulai mengorganisir diri dalam berkontribusi dalam perubahan sosial. Sangat menarik sekali ya. Apakah kita juga bisa ikut dalam hal tersebut? Ini sangat menginspirasi. Bagaimana caranya agar kita bisa terlibat lebih dalam? Kalau menurutku sih kita tuh kayak coba aja gitu ya, kayak bergabung ke salah satu organisasi lokal yang ada di sana. Atau kita tuh kayak bisa juga mengikuti diskusi publiknya. Karena suara kita tuh pasti penting dan setiap kontribusi itu pasti bisa membawa perubahan pada negara tersebut. Ada juga nih, kita semua tuh sebenarnya memiliki peran penting ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari tindakan kecil hingga advokasi yang lebih besar, semuanya tuh berdampak dalam permasalahan ini. Pembahasan kita tuh semuanya berdampak. Nah, menurut aku juga kayaknya kita kayak apa ya, jangan ragu gitu loh untuk menulis tentang pengalaman kita. Karena zaman sekarang tuh media tuh sangat berharga dalam menyebarkan informasinya. Nah, betul juga. Karena itu semua adalah cara terbaik untuk memahami dan mempengaruhi politik di negara itu. Nah, kalian pada tahu nggak guys? Iya, apa itu? Negara mana yang mempunyai presiden pertama perempuan dan sekaligus dipilih oleh rakyat loh? Oh, emang ada? Serius ada? Ada ya? Apa nih tuh? Iya. Kemarin aku sempat baca. Iya. Pada tahun 1980, Islandia mempunyai presiden pertama perempuan di dunia yang bernama Vigdis Finnbogadóttir. Susah ya namanya. Wah, hebat ya, ternyata Islandia sudah berpikiran maju soal kepemimpinan perempuan sejak dulu. Aku juga pernah baca tentang Vigdis Finnbogadóttir, yaitu presiden perempuan pertama Islandia. Dia jadi inspirasi banyak perempuan di seluruh dunia. Iya, bener banget. Banyak yang bilang juga kepemimpinannya mengubah pandangan masyarakat terhadap perempuan di politik. Wah, keren. Udah dengerin ya. Dari
mendengar resmi. Katanya dia sangat peduli ya dengan pendidikan dan kebudayaan juga. Iya emang. Nah, betul sekali. Dia banyak berperan mempromosikan budaya Islandia dan hak perempuan di kancah internasional. Oh, iya. Jadi kira-kira menurut kalian kenapa sih kepemimpinan Vijis Finnboga Dottir itu begitu berpengaruh? Mungkin karena dia jadi bukti nyata ya kalau perempuan bisa jadi pemimpin negara tanpa masalah. Oh iya, salah satunya itu ya mungkin. Iya. Iya nih, habis itu nih negara Islandia ini jadi lebih terbuka terhadap perempuan di bidang politik maupun di pemerintahan. Setuju. Bahkan sampai sekarang Islandia masih dikenal sebagai negara dengan kesetaraan gender yang tinggi. Aku sangat kagum bagaimana masyarakat Islandia mendukung Vigdis jadi presiden di tahun 1980. Iya ya, padahal mungkin banyak ya negara lain mungkin yang masih banyak skeptis kalau perempuan yang memimpin sebagai kalau ada perempuan sebagai pemimpin. Iya, itu menunjukkan bahwa sejak lama Islandia menghargai kemampuan seseorang tanpa melihat gendernya. Nah iya benar, aku setuju banget sih karena mereka tuh sudah jauh di depan soal tentang kesetaraan gendernya. Ada juga nih, waktu si Vigdis ini jadi presiden, dia bukan cuma jadi pemimpin, tapi dia juga sebagai jadi simbol perubahan di Islandia. Keren. Iya. Iya sih, tapi selain itu ada juga kayak bukti nyata kalau perempuan itu tuh sebenarnya tuh masih bisa punya suara besar dalam pemerintahannya, masih bisa memimpin gitu loh. Betul banget, bahkan setelah tidak menjabat dia tetap dihormati dan dianggap sebagai tokoh penting di sana. Pantes Islandia sering disebut sebagai pelopor kesetaraan gender di dunia. Oh iya nih ya guys, nih aku tuh kayak pernah denger nih kan orang Islandia tuh katanya tuh pernah pakai referendum buat menolak bayar utang ke bank. Oh iya. Iya. Iya benar sih, waktu itu aku juga pernah dengar waktu krisis ekonomi tahun 2008 bank-bank besar mereka bangkrut dan pemerintah mengadakan referendum buat tanya ke rakyat. Yes. Nah tuh hasilnya gimana nih habis itu mereka milih bayar atau enggak nih? Keputusan itu sangat kontroversial, tapi rakyat merasa nggak mau menanggung utang bank yang bermasalah. Unik juga ya, di Islandia rakyatnya ikut ambil keputusan penting lewat referendum. Iya, itu tuh bikin mereka merasa kayak terlibat dalam pemerintahan. Jadi kalau ada isu besar, pemerintah bisa lakukan yang ke rakyat langsung. Menarik sih. Itu sudah menjadi bukti kalau suara rakyat punya peran yang sangat besar. Enggak cuma sekedar pemilu 5 tahun sekali gitu. Setuju banget. Dengan referendum keputusan yang diambil jauh lebih demokratis. Oke. Ini nggak sih apa ya? Kalian pernah ingat nggak sih? Waktu itu kan pernah di tahun 2008 tuh ada krisis Islandia yang mengadakan referendum soal krisis tentang ekonomi dari mereka gitu. Ya betul. Itu yang soal hutang ke Inggris dan Belanda kan? Iya. Mereka nggak mau rakyat yang banyak. Benar banget, benar. Pemerintahannya nih berani buat ambil keputusan lewat referendum. Meskipun itu bikin hubungan diplomatik sedikit agak goyah atau agak tegang gitu. Oh, bermasalah gitu ya. Tapi itu bisa bikin Islandia jadi contoh soal kedaulatan rakyat di ekonomi. Aku sangat kagum. Rakyat Islandia kok bisa ya langsung berpartisipasi dalam keputusan besar melalui referendum? Iya ya, kok bisa? Iya. Contoh bagusnya gimana pemerintahan mendengar rakyat. Kadang pemerintah di negara lain suka ambil keputusan tanpa konsultasi. Benar banget. Mereka nih menjaga ya kedaulatan rakyat dengan benar-benar dengerin gitu pendapat rakyatnya gitu. Oh iya. Ini juga bisa jadi model demokrasi langsung yang menarik buat negara-negara lain. Ya. Tapi kalian tahu nggak
di Islandia referendum itu dipakai buat keputusan nasional dan internasional loh. Wah iya sumpah bener. Gila keren sih, soalnya berarti kan kayak apa ya, rakyat tuh berarti dia tuh mempunyai pengaruh besar. Nah soal isu-isu itu, berarti tuh isu-isu tersebut tuh kan kayak penting gitu ya. Iya, benar banget. Mereka juga percaya kalau ada masalah yang menyangkut seluruh rakyat harus punya suara. Itu sumpah keren banget. Iya, benar. Nggak heran ya orang Islandia itu sering dianggap contoh dalam hal demokrasi langsung. Nah iya bener banget. Kita bisa nyontoh nih buat apa ya? Enggak sih kayak buat referensi aja buat depannya tentang pemerintahan dan demokrasi tanah negara Islandia ini ya. Iya. Apalagi di Indonesia kan itu harus juga apa ya kayak membangun demokrasi secara bagus. Jangan cuman bangun demokrasi bagus tuh di negara lain aja, tapi di negara sendiri pun harus kita perhatikan kan demokrasinya. Nah, kita nih sebagai administrator. Iya. Kita yang baik gitu. Betul itu. Ya enggak ya. Itu juga. Kita juga harus mencontoh agar tidak diskriminasi. Sudah banget. Oke guys, jadi itu aja pembahasan podcast kami mengenai pemerintahan yang ada di Islandia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami undur diri.